dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang akan kami nikmati sepanjang hari ini. Engkau masih memperkenankan kami menjalani hidup yang ada dengan keadaan yang sehat dan selamat. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami lewat malam yang baru berlalu ini. Izinkan kami melangkah di dalam bimbingan-Mu sepanjang hari ini, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami mau berjalan di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh heran, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati berkat daripada firman-Nya yang hidup dan berkuasa hari ini. Doa kami agar semua kita tetap sehat dan dikuasai oleh damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, jangan putus asa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, putus asa adalah kehilangan harapan saat menghadapi sesuatu kesulitan atau sesuatu perkara di dalam hidup ini. Sikap cepat putus asa adalah mudah menyerah dan tidak akan menemui jalan keluar saat ditimpa oleh sesuatu masalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, pemazmur berbicara kepada emosi dan pikirannya sendiri, agar jangan putus asa, berharaplah kepada Tuhan, sebab aku masih bersyukur kepadanya, sebab Dialah penolongku dan Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apakah sebenarnya
yang membuat umat manusia cepat putus asa berdasarkan arti dari kata putus asa menurut Alkitab. Yang pertama, saat manusia dikuasai oleh kegelapan emosi yang amat dalam. Emosi yang amat dalam membawa umat manusia cepat menemui jalan buntu atau tidak dapat menemui jalan keluar saat menghadapi sesuatu masalah, apakah itu masalah yang berat atau masalah yang kecil. Emosi yang terlalu cepat membara membawa kegelapan menyelubungi pikiran dan hati umat manusia, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Makanya, pemazmur berbicara kepada emosi dan pikirannya, "Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini tidak sedikit umat manusia yang sedang dikuasai oleh emosi yang mendalam, yang cepat membara sehingga gelaplah pikiran dan hati mereka, sehingga mereka sulit menemui jalan keluar saat menghadapi sesuatu masalah. Sebenarnya, sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan dengan pikiran dan hikmat, kita harus menguasai emosi kita seperti yang dilakukan oleh si pemazmur ini, agar jangan terlalu cepat gelisah, karena tubuh dan jiwa dan roh kita ini adalah milik Tuhan. Dan masa depan hidup ini adalah berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan, asalkan kita tetap memandang dan percaya kepada Dia yang memberi hidup ini. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Ajarya bin Oded, ia menguatkan hatinya. Pagi hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkanlah hati kita, jangan lemah semangat kita, sebab Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Lalu yang kedua, apakah sebenarnya yang membuat umat manusia cepat putus asa berdasarkan arti dari kata putus asa menurut Alkitab? Yang kedua, saat manusia didatangi ribuan bisikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bisikan-bisikan yang datang kepada kita pada saat kita mengatasi masalah di dalam hidup ini, tidak semuanya bisikan yang membangun dan yang memberi kekuatan bagi kita. Ada yang dapat memberi jalan keluar, ada juga yang melemahkan semangat dan kekuatan kita. Oleh karena itu, saat kita menghadapi sesuatu masalah atau kesulitan di dalam hidup ini, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebagai penasihat yang ajaib bagi kita, sebab setiap persoalan yang kita hadapi, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Asalkan kita membuka telinga kita untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit kepada terang Tuhan bukan saja pada saat kita jatuh di dalam dosa, tetapi juga saat kita merasa putus asa, dikuasai oleh gelapnya emosi yang membara dan pikiran yang tidak menemui jalan keluar. Terang dari Tuhan Yesus yang datang memberi pengharapan bagi kita, akan menuntun kita melangkah keluar dengan kemenangannya yang ajaib. Sebab
kuasa terang Tuhan Yesus telah menguasai hati kita dan pikiran kita yang membuat emosi kita menjadi stabil dan pikiran kita menjadi tenang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau dibebaskan dari penguasaan putus asa pada saat ini? Ingat, hidup ini adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Percayakanlah hidup ini di dalam penguasaan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kita akan selamat dan menjadi tenang di dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sungguh berkuasa dan hidup ini. Firman-Mu memberi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Sekalipun kami selalu berada di dalam keadaan putus asa, namun Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan penolong yang ajaib, yang memberi jalan keluar dan pengharapan, serta kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak ketebusan-Mu yang sedang berada di dalam kesulitan, yang dikuasai oleh emosi yang gelap, serta bisikan yang menekankan hati dan pikiran mereka. Tuhan, tolong selamatkan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Sekalipun manusia tidak dapat melihat apa yang sedang mereka alami pada saat ini, kami percaya ya Tuhan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan yang ada di dalam hati kami. Engkaulah Tuhan penyelamat yang ajaib di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat ketebusan-Mu yang begitu setia menunjang keperluan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka pada saat ini, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun di dalam gereja. Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka, baik di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih karena kami menyembah Allah yang sumber segalanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan bagi jiwa-jiwa yang terabai, baik dari suku bangsa dan bahasa kami sendiri, Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendekati serta memberitakan kabar keselamatan bagi mereka. Pakai dan urapilah hamba-hamba-Mu, serta celikan mata hati dan telinga umat-Mu yang mendengar pemberitaan firman Tuhan, agar mereka boleh membuka hati dan pikiran mereka, serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan Gembala kami yang Maha Agung. Tuhan, Engkau menuntun kami di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Engkau adalah kota benteng keselamatan bagi kami dari hari ke hari dan saat ke saat ya Tuhan. Kami percaya pada hari ini Engkau adalah Gembala yang baik, menuntun kami melewati pintu berkat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Kami berdoa dengan iman hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.